Sebelum mulai ceritanya, please subscribe dulu bagi yang belum, agar channel ini bisa upload terus dan berkembang. Terima kasih. Film dibuka dengan diperlihatkan video pertumbuhan Kayla yang dibesarkan penuh kasih sayang oleh Jay dan Rebecca hingga remaja, sebelum akhirnya kedua orang tuanya bercerai. Di usia 15 tahun, Kayla yang menderita asma mendapati ibunya telah memiliki kekasih baru bernama Greg. Pada suatu musim dingin, mereka mengantar Greg ke bandara untuk urusan bisnis sebelum berlanjut ke rumah Jay. Di sana terungkap bahwa Jay juga sudah memiliki pasangan baru bernama Trini. Jay berencana mengantar Kayla ke kelas balet, aktivitas yang sebenarnya tidak disukai oleh Kayla. Meski Rebecca sangat meyakini bakat putrinya, dalam suasana yang sangat canggung, Rebecca dan Trini segera berpamitan untuk urusan masing-masing. Merasa tertekan karena harus menghadapi pacar baru kedua orang tuanya dalam waktu dekat, Kayla pun menggunakan inhalernya untuk menenangkan diri. Come on, Bex. You know you love pancakes. You know I hate that name. See you Monday night? Jay dan Kayla pun pergi saat di tengah perjalanan. Kayla mengajak temannya yaitu Brittany untuk menumpang ke kelas balet saat melihatnya sedang menunggu bus di halte. Jay sempat terkejut mendengar Brittany berbicara kasar dan memaki ayahnya sendiri karena terlambat menjemputnya. Saat Jay memutar lagu bandnya di mobil, Brittany tampak menikmatinya, namun suasana menjadi sedikit aneh karena Brittany terkesan menggoda Jay yang membuat Kayla risih. Kayla juga sempat mempertanyakan luka memar di pipinya Brittany, namun Brittany tidak menjawab. Tak lama kemudian, Brittany meminta mobil dihentikan sejenak karena alasan mendesak ingin buang air kecil. Setelah menunggu cukup lama, Jay akhirnya menyusul masuk ke hutan hingga mendengar suara teriakan. Ia terkejut menemukan Kayla duduk di pinggir jembatan dalam kondisi syok berat. Jay segera menarik putrinya turun, namun Kayla terbungkam saat ditanya mengenai keberadaan Brittany. Kepanikan Jay memuncak ketika ia melihat tas merah muda milik Brittany tergeletak di pinggir sungai, menduga Brittany telah jatuh dan terbawa arus yang deras. Jay pun berusaha mencari, namun tubuh gadis itu sama sekali tidak ditemukan. Kayla akhirnya mengaku bahwa mereka sempat berdebat karena dipicu oleh sikap Brittany yang menyebalkan. Hingga secara sengaja ia mendorong temannya itu ke sungai. Dalam kepanikan, Jay menyuruh Kayla bersembunyi saat sebuah truk melintas agar tidak ada saksi mata. Mereka segera menuju kantor hukum tempat Rebecca bekerja. Namun, Jay mengurungkan niat bercerita karena Rebecca sudah terlanjur marah mengira Jay batal mengantar Kayla untuk kelas balet. Kondisi Kayla memburuk, ia muntah dan sesak nafas karena kehilangan inhalernya, sehingga Jay segera membawanya pulang ke rumah Rebecca. Setelah diberikan obat asma dan mandi untuk menenangkan diri, Kayla akhirnya menceritakan seluruh insiden maut tersebut kepada ibunya yang seketika membuat Rebecca shock luar biasa. How did this happen? Jay dan Rebecca dilanda kepanikan luar biasa menghadapi keterlibatan putri mereka dalam kematian Brittany. Jay mengusulkan untuk menyewa pengacara handal mengingat usia Kayla yang masih di bawah umur. Namun Rebecca khawatir tindakan Kayla mendorong Brittany akan tetap divonis sebagai pembunuhan. Ketegangan memuncak saat Rebecca menyalahkan Jay karena tidak mendampingi anak mereka ke hutan. Meski Rebecca sempat berniat mencari Brittany di sungai dengan harapan masih ada keajaiban, Jay menghentikannya. Jay meyakini Brittany sudah tewas akibat patah leher, tenggelam, atau mungkin hipotermia. Akhirnya Jay mendesak Rebecca untuk bekerja sama menutupi kejadian ini demi melindungi masa depan Kayla, meyakinkan istrinya bahwa insiden itu murni ketidaksengajaan tanpa saksi mata.
Malam itu Rebecca dihantui mimpi buruk melihat jasad Britney yang sudah membiru. Keesokan paginya Jay kembali berkunjung dan mendapati Rebecca tampak tenang, seolah telah melupakan insiden tersebut. Jay menyusun alibi jika sopir truk yang melintas kemarin mengingat plat nomornya, mereka akan berdalih Kayla sedang sakit di rumah dan hanya Jay yang berada di hutan sendirian. Ketegangan memuncak saat Rebecca mengungkap pengakuan Kayla bahwa pemicu keributan adalah sikap Britney yang menggoda Jay, dan Jay terlihat meresponnya. Perdebatan sengit kedua orang tuanya memicu tantrum Kayla. Ia mencoba kabur dari rumah dan justru menyalahkan ayahnya sebagai penyebab ia mendorong Britney, yang seketika menyulut emosi Jay. You shut up! Tak lama kemudian, Sam, ayah Britney, datang mencari putrinya. Terungkap bahwa Sam adalah single parent yang sering bertengkar dengan Britney hingga putrinya itu kerap kabur dari rumah. Memar di wajah Britney ternyata akibat terjatuh saat bertengkar dengan Sam, bukan karena dipukul. Sam yang menyesal membiarkan putrinya naik bus sendirian ingin bertanya langsung kepada Kayla. Namun Rebecca berbohong bahwa Kayla sedang di rumah sakit bersama Jay karena sakit. Sam akhirnya meninggalkan nomor teleponnya dan meminta Kayla segera menghubunginya. Setelah Sam pergi, Rebecca yang sejak tadi menahan panik luar biasa langsung jatuh menangis. Rebecca mendesak Kayla untuk menelpon balik Sam dan berpura-pura tidak tahu keberadaan Britney. Namun Kayla justru bersikap aneh dengan menonton kartun sambil tertawa seolah tanpa beban. Jay yang baru tiba berencana membawa Kayla menginap di hotel selama beberapa hari untuk menenangkannya sekaligus menyusun taktik penutupan kasus. Saat hendak berangkat, Sam kembali muncul karena teleponnya terus diabaikan. Meski Jay dan Rebecca bersikeras berbohong bahwa Kayla masih di rumah sakit, Kayla justru tiba-tiba keluar rumah. Kecurigaan Sam memuncak melihat ketegangan Rebecca dan kebohongan mereka yang terbongkar. Ia yakin ada sesuatu yang telah disembunyikan. Sam mencoba mendekati Kayla untuk bertanya, namun karena terus dihalangi oleh Jay, Sam tersulut emosi hingga memukul wajah Jay dan mengancam akan segera melaporkan mereka ke polisi. Kayla, where you get off me! What the hell are you doing? Saat mengobati luka Jay, keduanya sempat berbagi tawa dan tatapan rindu akan masa lalu mereka. Jay kemudian mengusulkan rencana licik, memanfaatkan luka lebam di wajah Britney untuk memfitnah Sam sebagai tersangka pembunuhan putrinya sendiri jika polisi terlibat. Meski awalnya nurani Rebecca menolak menuduh orang tak bersalah, ia akhirnya luluh demi melindungi Kayla. Rebecca pun menemui detektif kenalannya yaitu Alicia untuk melaporkan hilangnya Britney selama 24 jam. Dalam laporannya, Rebecca mulai menyebar fitnah dengan menyebut perilaku Sam yang aneh, mengancam dan menuduh Sam telah menyiksa Britney. Di rumah, Jay menemui Kayla dan mendesaknya agar menuruti semua instruksi orang tuanya demi keselamatannya sendiri. Terungkap bahwa selama ini Kayla menyimpan rasa iri terhadap Britney yang populer di kalangan laki-laki di sekolah, berbanding terbalik dengan dirinya. Tak lama kemudian, detektif Alicia datang menginterogasi Kayla mengenai luka memar Britney dan waktu pertemuan terakhir mereka. Kayla membenarkan adanya luka di rahang kanan Britney dan mengaku terakhir bertemu 2 hari lalu. Tanpa arahan dari orang tuanya, Kayla secara sadar berbohong dengan menyebut Sam sebagai ayah yang temperamental dan sering memukuli Britney. Jay terkejut menyadari Kayla berbohong secara spontan tentang Sam yang memukuli Britney. Dengan sinis, Kayla mengaku bakat berbohongnya dipelajari dari Jay yang dulu sering membohongi Rebecca. Malam itu Jay menginap di rumah Rebecca selagi Greg di luar kota. Di sana, Rebecca mengungkapkan bahwa Kayla yang dulunya ceria mulai menyakiti diri sendiri sejak perceraian mereka 2 bulan lalu.
Keesokan paginya, detektif Alicia dan asistennya yaitu Barnes mendatangi Sam untuk menginterogasinya. Sam menjelaskan bahwa ia sudah mencoba melapor, namun polisi mengabaikannya karena rekam jejak Britney yang sering kabur-kaburan dan berantem sama Sam. Suasana memanas saat Alicia menuduh Sam memukul Britney, hal yang dibantah keras oleh Sam. Ditambah sikap rasis Barnes terhadap latar belakang Sam yang berasal dari Pakistan. Di rumah, Jay dan Kayla bercanda akrab yang membuat Rebecca tersenyum melihat kedekatan mereka. Sebelum berangkat kerja, Jay kemudian membawa Kayla ke rumahnya. Namun di sana ia justru terlibat cekcok dengan Trini karena melalaikan jadwal latihan band yang penting. Situasi memanas saat Trini menemukan tas merah muda berisi ponsel retak milik Britney di mobil Jay, yang kemudian diklaim Jay sebagai milik Kayla. Karena jengah mendengar pertengkaran tersebut, Kayla memutuskan pulang ke rumah Rebecca sendirian. Sementara itu, detektif Alicia dan Barnes menemui Rebecca di kantor untuk melaporkan perkembangan kasus. Kecurigaan polisi mulai bergeser dari Sam ke Jay setelah sinyal ponsel Britney terlacak di pusat kota, area tempat tinggal Jay. Sam pun telah menyampaikan kecurigaannya bahwa Jay dan Rebecca sengaja menghalanginya untuk menemui Kayla. Ditambah lagi, kesaksian tetangga justru menggambarkan Sam sebagai sosok pria baik yang tidak temperamental. Meski tersudut, Rebecca tetap tenang dan terus memanipulasi para detektif agar tetap mencurigai Sam. Saat sedang berjalan pulang, Kayla berpapasan dengan Sam yang langsung mencegatnya untuk menuntut jawaban atas keberadaan Britney. Mengingat situasi makin kacau dengan keterlibatan polisi, Kayla yang ketakutan lalu berteriak histeris dan lari sekuat tenaga menuju rumah Rebecca. Ia mengabaikan teriakan Sam yang terus memanggil namanya di sepanjang jalan. Jay dan Rebecca tiba di rumah untuk mendiskusikan pelacakan ponsel Britney oleh polisi. Jay berdalih bahwa ponsel Kayla juga berada di dalam tas dengan layar pecah. Di sisi lain, Kayla mulai tantrum karena merasa menjadi penyebab kehancuran segalanya. Sementara itu, Alicia dan Barnes menyelidiki halte bus serta jembatan sungai yang merupakan TKP sebenarnya. Hasil penyelidikan mengungkap fakta baru. Kayla memiliki konflik asmara dan pernah mengirim email ancaman pembunuhan kepada Britney 2 minggu sebelumnya. Saat diinterogasi ulang, Jay berbohong dengan mengklaim mereka langsung menuju pusat kota tanpa berhenti. Namun Alicia mematahkan alibi tersebut dengan menunjukkan bukti inhaler atas nama Kayla yang ditemukan di dekat jembatan. Karena terdesak, Rebecca pun langsung mengusir kedua detektif tersebut dari rumahnya. Malam itu, Jay dan Rebecca dilanda kecemasan hebat mengenai nasib Kayla. Namun mereka bertekad melakukan apapun demi melindunginya. Tanpa membuang waktu, keduanya mendatangi rumah Sam secara sembunyi-sembunyi. Jay berencana mengubur tas serta ponsel milik Britney di pekarangan rumah tersebut sebagai bukti palsu untuk menjebak Sam sebagai pelaku. Namun di tengah aksi tersebut, tiba-tiba The lights went out. Jay, he's not turning any lights on. I don't know where he is. Where's my daughter? Jay yang sudah hilang akal sehatnya menyerang Sam hingga nyaris menenggelamkannya. Di ambang maut, Sam tetap meyakini bahwa putrinya tidak sekedar hilang, melainkan telah dibunuh oleh Kayla. Saat Jay dan Rebecca mencoba melarikan diri, Sam nekat menghadang mobil mereka. Namun Rebecca yang berada di balik kemudi justru sengaja menabraknya. Meski Sam awalnya masih bernafas setelah ditabrak, Jay dan Rebecca dengan dingin membiarkannya terkapar hingga benar-benar tewas. Tindakan keji ini mereka lakukan semata-mata untuk membungkam Sam secara permanen dan memastikan rahasia Kayla tetap aman. Pagi itu, setelah mengubur jasad Sam di lokasi tersembunyi, Jay dan Rebecca dilanda kegelisahan dan ketakutan hebat akibat perbuatan keji mereka. Keduanya hanya bisa saling berpelukan untuk menenangkan diri.
Bahkan saat sarapan bersama Kayla, tatapan mereka tetap kosong hingga Rebecca tak kuasa menahan tangis. Usai makan, Jay dan Rebecca segera membersihkan sisa-sisa darah Sam yang menempel di mobil untuk menghilangkan jejak. Namun di tengah kepanikan tersebut, sesuatu yang sama sekali tak terduga pun terjadi karena ternyata Mrs. Marston, is everything okay? Go home. ternyata Britney masih hidup. Ia sengaja merekayasa kematiannya bersama Kayla agar bisa kabur menemui kekasihnya tanpa gangguan Sam. Mengetahui kenyataan pahit tersebut, Jay dan Rebecca hanya bisa terpaku dengan perasaan hancur. Mereka kemudian mengkonfrontasi Kayla yang akhirnya mengaku bahwa sandiwara itu adalah idenya Britney. Kayla setuju membantu karena ingin melihat kedua orang tuanya bersatu kembali. Ia sengaja membiarkan kebohongan itu berlanjut karena bahagia melihat Jay dan Rebecca bekerja sama untuk melindunginya. Namun Kayla tidak menyadari bahwa obsesinya pada perhatian orang tua telah memicu pembunuhan Sam. Kini Jay dan Rebecca hanya bisa pasrah saat sirine polisi meraung dan bel rumah berbunyi, pertanda jasad Sam telah ditemukan atau mungkin pengkhianatan Britney telah terungkap. Penjara kini menanti mereka sebagai harga dari sebuah kebohongan fatal. Please, please, no, I'm sorry. Please don't leave me. Please don't leave me. Ya, gara-gara ABG kebelet pacaran membawa petaka bagi orang tua. Ya begitulah. Oke, kalau begitu sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Gua Angga, terima kasih.